Anybody home? Ketemu lagi dengan aku, si pembisik kartu. Selamat datang di YouTube Suki and Diego. Buat kamu yang pertama kali kesasar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Masih di situasi atau kondisi karantina 14 hari karena kami selesai melakukan perjalanan keliling Eropa dengan mobil camper van. Silakan untuk melihat-lihat konten-kontenku yang lain di playlist. Oke? Well, anyway, hari ini aku mau membuat satu prediksi tentang siapa ya? Tentang Saipul Jamil ya, karena saat ini kan beritanya udah petisi lagi ya. Kemarin orang-orang sibuk dengan petisinya Ayu Ting Ting. Sekarang kalian sibuk dengan membuat petisinya si Saipul Jamil ya. Waduh, oke. Bentar lagi petisi apa ya? Aku mau lihat dan kepo banget ya. Gimana sih karirnya si Saipul Jamil ini setelah ia terancam diboikot atau diberikan petisi. Ngomong-ngomong katanya petisinya ini sudah hampir 300.000 petisi. Oh my god ya. Tapi sebelum aku lanjut, sebelum aku membacakan hasil readingnya, buat kamu yang belum like, buat kamu yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe karena itu gratis loh. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lonceng supaya kalau nanti Madam Suki membuat prediksi-prediksi seperti ini, kamu bisa langsung dapat notifikasinya. Jadi kan nggak ketinggalan beritanya kan? Seperti itu, oke? Aku tungguin. 1, 2, 3. Terima kasih. Dan jangan lupa ya, nanti kasih tahu aku prediksi apa yang pengen kalian mau tahu. Dan kalau aku ada waktu, aku akan membacakan prediksi selanjutnya. Oke, sudah siap dengan readingku ini? Aku bacain ya. Karena sudah aku buka, jadinya lebih cepat. Di sini ada kartu yang sudah aku buka. Kamu boleh tahu, ya? Oke. Jadi energi yang aku baca di sini adalah experiencing, ya. Jadi di sini analoginya adalah dalam kasus ini Saipul Jamil sudah melakukan beberapa kali experience ya, yang kita tahu ada 2 orang yang melaporkan telah terjadi pelecehan seksual ya. Dan kabar yang aku dengar ya, si Saipul Jamil ini pantas banget diboikot, katanya dia adalah seorang pedofil. Ih, ngeri loh ya, pedofil gitu loh. Dan kemudian aku mencari-cari beritanya dan aku mencari tahu bener nggak sih, kan kalau pedofil itu adalah orang tua, analoginya ya, orang tua yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil. Perkiraanku sih waktu itu yang dilecehkan adalah anak umur 12 tahun atau 10 tahun atau something like that lah ya. Ternyata 2 cowok itu umurnya sekitaran 17 tahun. Memang ya masih muda banget ya. Dan wajahnya sih kalau melihat dari struktur tubuhnya sepertinya nggak seusia itu gitu. Jadi predikat pedofil itu masih nggak kita bisa berlakukan untuk Saipul Jamil ya. Di sini aku tidak ada
eh, apapun kepentingan untuk membela dia, karena aku juga nggak kenal dia juga nggak kenal aku, ya kan? Di sini aku sebagai pembaca energi, aku mau lihat karena pastinya kalian pada kepo kan, gimana sih karirnya Saipul Jamil ini setelah ia mendapatkan boykot, ya. Jadi memang di sini ada experience yang sudah ia lakukan, ya. Barangkali ketika tidak ada penyambutan yang luar biasa itu, yang dimana-mana mengatakan seperti seorang atlet olimpiade gitu kan ya, yang memang kelihatannya memang too much banget, seperti halu gitu kan ya. Jadi di sini adanya partisipasi dari orang-orang di acara penyambutan itu yang aku rasa itu adalah awal yang sangat kurang tepat, ya. Kalau saja dia pas keluar itu udah dapat diskon, ya kan? Diskonnya itu 30 bulan loh. Banyak banget kan? Udah dapat diskon. Ya memang karena dia selama di dalam itu dia melakukan atau bersikap baik, ya. Tentu saja diberikan diskon. Mungkin seperti itu pertimbangannya, ya. Jadi seandainya itu tidak dilakukan begitu too much, barangkali petisi-petisi itu nggak pernah ada, ya. Jadi ini adalah sebuah euforia dari orang-orang yang mengagung-agungkan dia, atau orang-orang yang ngefan banget dengan dia, ataupun sahabat-sahabat dia, itu yang maksudnya tidak melihat apa ya, dampaknya di sini untuk seorang Saipul Jamil, karena dilihat dari kasusnya ini memang mengerikan ya, horor gitu, horor bro. Oke, jadi ini adalah langkah yang kurang tepat ya untuk bagi pendukungnya atau mungkin orang-orang yang dekat dengan Saipul Jamil. Orang yang di dalam ketika keluar pastinya kan nggak ada permintaan untuk dibuat sebuah perayaan yang begitu mewah, kan nggak ada kan pikiran seperti itu. Aku pikir nggak ada di dalam pikiran si Saipul Jamil gitu, karena pastinya orang yang ada di dalam terlalu lama itu menghirup udara bebas itu adalah sebuah kenikmatan. Menghirup kebebasan, bisa keluar, itu adalah sebuah surga gitu loh. Jadi nggak ada pikiran yang seperti itu. Nah, ini jadi adalah sebuah kesalahan dari orang-orang terdekatnya yang akhirnya membuat dia semakin apa ya, terkukung akhirnya. Nah, jadi ini adalah sebuah pelajaran penting buat kita semua sebenarnya di sini, ya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu untuk sahabat kita, sebaiknya kita pikirkan baiknya apa, buruknya apa, keuntungannya apa, tidak untungnya apa, ya. Itu berlaku buat kita semua, oke? Nah, karirnya itu kalau aku lihat di sini ada nothingness, ya. Kenapa energi ini muncul, ya? Ini adalah pembacaan energi, ya. Sesuatu ini yang aku lihat ini bisa bermakna baik dan bisa bermakna yang sebaliknya gitu loh. Mungkin habis ini akan beberapa TV yang akan berpikir ketika mengundang dia atau memakai dia, itu berpikir 10 kali lipat atau 3 kali lipat sebelumnya. Apa resikonya ketika mengundang dia, ya. Jadi mereka akan lebih memikirkan dampaknya atau resikonya. Apakah TV ini nanti menjadi sebuah pencitraan yang baik atau sebaliknya, ya, karena sudah mengundang si Saipul Jamil ini, ya. Dan kartu yang berikutnya di sini ada breakthrough, ya. Jadi di sini adalah jadi nanti orang-orang yang memang mencintai dia akan terpilih nanti dengan sendirinya. Mana orang-orang yang benar-benar menyukai si Saipul Jamil ini, atau mereka memang tidak akan mengikuti atau tidak akan melihat setiap performan dia
seperti itu ya. Jadi gimana nih hasilnya? Belum selesai karena ini aku masih mereading itu dengan analogi ya. Jadi Saipul Jamil ini di sini keluar ya sosoknya dia. Jadi sosoknya dia ini adalah seorang yang good looking ya. Kalau aku bisa bicarakan di sini, dia adalah seorang public figure yang mempunyai daya tarik memang ya. Dan dia sangat menarik untuk dia sudah selama dia manggung sebelum ada kejadian banyak sekali menarik seperti cewek-cewek itu terhipnotis dengan penampilannya ya, bukan hanya perempuan ya, banyak laki-laki juga yang terhipnotis dengan penampilan si Saipul Jamil ini, si Akang ini ya. Tapi setelah terjadi sebuah kasus besar, maka orang mulai berpikir bener nggak sih gue atau kita ini mengagumkan atau mengidolakan orang ini? Karena aku melihat kartu ini yang mengartikan atau energi yang aku baca di sini adalah banyak sekali nanti kendala yang ia akan hadapi. Seperti yang tadi aku bilang bahwa TV-TV akan mulai berpikir kembali untuk mengajak dia ya. Karena di sini ada ombak ya. Di sini akan banyak sekali orang-orang yang bakalan berkomentar ya, atau apapun itu, intinya nggak mudah lagi untuk dia tampil di televisi ya. Jadi kalau misalkan si Bang Ipulnya itu mempunyai, sekarang kan ada kan kayak channel-channel YouTube buat para penggemarnya, kenapa enggak itu dilakukan saja ya. Dan kemudian sebelum mengakhiri pembacaan ini, aku akan memberikan dua kartu yang akan aku keluarkan, dan ini berisi tentang pesan semesta untuk Bang Ipul ya. Jadi di sini pesannya adalah finding yourself ya. Finding yourself itu karena di sini ada Ten of Wands. Di sini aku lihat dia saat ini banyak sekali beban ya, beban-beban dalam pikiran dia ya. Beban itu bisa dia pikirkan seperti ini. Aku kan sudah menebusnya di dalam penjara. Aku kan sudah berusaha untuk menjadi baik atau apalah itu. Intinya sudah ada penebusan ya. Tetapi ternyata penebusan itu nggak cukup gitu loh. Jadi itu adalah beban yang sangat berat di kepalanya saat ini ya. Jadi alangkah baiknya kalau menurut aku Bang Ipul sebaiknya untuk rehat dulu ya, karena kartu ini keluar. Kartu ini adalah kartu mayor ya, mayor arkana. Artinya sesuatu yang nggak bisa kamu hindarin lagi. Jadi maknanya di sini adalah introspeksi ya. Jadi Anda lebih introspeksi lagi ya. Introspeksi itu baik untuk semua orang ya. Meskipun kita tidak bersalah, introspeksi tetap bisa dilakukan. Adalah untuk membuat kita menyadari langkah apa ke depan. Itu maksudnya. Jadi untuk ke depannya kita nggak gerusa-gerusu ya. Jadi karena di sini juga ada karena dengan introspeksi itu akan menimbulkan seperti spirit experience ya. Jadi spiritual experience-nya akan muncul di saat ada meditasi. Meditasi di sini adalah rehat dari dunia hiburan, ya. Karena aku rasa dunia hiburan itu kan banyak sekali ya. Jadi yang muda berdatangan, yang mempunyai talenta yang lebih juga berdatangan. Tentunya orang-orang di dunia hiburan
yang sudah menua atau kemudian sudah terlalu lama, pelan-pelan memang akan tergeser untuk orang-orang yang lebih fresh, orang-orang yang lebih baru, ya. Jadi itu memang hukum alam. Jadi ada baiknya juga untuk saat ini meditasi dulu, rehat dulu, istirahat dulu, vakum dulu deh. Nah, untuk kemudian sudah pening kepala ini sudah hilang, jadi ditata pelan-pelan. Misalkan oke, mau bisnis ini, just do, ya. Libatkan teman-teman juga yang sahabat-sahabat yang mendukung, siapapun itu. Jadi itu adalah langkah baik yang saat ini memang si Bang Ipul harus lakukan, ya. Kalau bertahan di dunia hiburan itu sampai kapan, ya? Jadi oke, itu aja pembacaan aku. Buat kalian yang mempunyai masalah, mempunyai apapun masalah itu ya, pekerjaan atau masalah rumah tangga dengan gebetan, bisa untuk booking my time untuk reading tarot. Gimana caranya hubung dengan si pembisik kartu atau Madam Suki? Caranya lihat di deskripsi, ya. Atau kalian yang punya trauma, ya. Jadi kasusnya si Bang Ipul ini kan kita tahu semua, ya. Jadi memang sih dikhawatirkan orang-orang yang pernah melakukan pelecehan seksual, korbannya ini bisa nanti melakukannya lagi ke orang lain. Itu memang yang ditakutkan, ya. Jadi makanya tadi aku bilang bahwa kasusnya dia ini terlalu horor gitu loh. Nah, orang-orang yang korban ini akan mencari korban atau akan menjadi predator baru. Jadi buat kamu yang mempunyai masalah korban pelecehan, ataupun kamu memang ingin menjadi orang yang heteroseksual seperti itu, bisa datang ke aku juga untuk mengambil satu program paket yang bernama paket cahaya. Di situ adalah ada terapi, ada konseling, ya. Jadi gimana caranya? Langsung aja nanti lihat di deskripsi. Oke, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.